Cerita dimulai dari Boruto sudah menyelesaikan ritual akhirnya dalam perjanjian bersama Otsutsuki yang ada di Jougannya. Saat itu Boruto perlahan berdiri dengan sekujur tubuh tanpa luka tersisa sedikit pun, dan tidak lama kemudian dari pundaknya muncul senjata milik Kinshiki yang berwarna merah muda dengan aura cakra pekat mengelilinginya. Saat itu Boruto mengeluarkan pedang besar milik Kinshiki sambil menatapnya. Otsutsuki yang menyaksikan itu berkata, "Persiapan sudah selesai, buah cakra milikku. Sudah aku berikan padamu, kalau begitu pergilah." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, tiba-tiba dia terjatuh dan dia langsung mengeluarkan batuk darah dan mimisan. Boruto yang menyaksikan itu terkejut, dia langsung menahan Otsutsuki itu sambil berkata, "Ada apa denganmu? Sepertinya kau tidak mengenai serangan akibat pertempuran itu. Tapi mengapa kau mengalami hal seperti ini?" Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku cukup kaget melihatmu yang khawatir seperti ini. Bukannya kau ingin melenyapkanku? Seharusnya ini menguntungkanmu kan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan mengalihkan pembicaraan. Apa yang terjadi? Aku bisa merasakan dari dekat sini kalau detak jantungmu mulai melemah." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Tugasku sebagai penuntun jalan bagimu sudah selesai, akan ada makhluk setelahku yang akan menuntunmu. Tapi aku harap, kau tidak menemuinya, dia benar-benar sangat merepotkan jika kau memiliki karakter keras seperti menghadapiku." Boruto yang mendengar itu, langsung berkata, "Atau jangan-jangan semua kekuatan yang aku rasakan saat ini berpengaruh dengan hidupmu? Hei bicaralah brengsek, bukannya kau ingin membantuku melawannya? Mengapa kau sekarang membuatku menjadi kerepotan? Bangkitlah, kau terlalu berat sialan." Setelah Boruto berkata demikian, dia menopang Otsutsuki itu agar dia bisa berdiri dengan normal. Saat itu Otsutsuki berkata, "Aku sudah hidup ribuan tahun selama ini dan ratusan tahun bersembunyi di matamu, jadi aku sudah tidak terlalu terkejut. Dengan kondisiku yang sekarang, walau bagaimanapun seseorang sekuat apapun dia, jika dia sudah terlalu lama hidup, maka dia akan melemah, dan itu normal." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku bisa merasakan lagi detak jantungmu, semakin lama dia semakin melemah, aku akan menyembuhkanmu." Setelah Boruto berkata demikian, dia memegang pundak Otsutsuki itu dengan ukiran karma emas di tangannya, tapi Otsutsuki itu langsung melempar tangan Boruto dan berkata, "Kau membuatku aneh bocah sialan, kau tidak perlu membuatku seperti orang tua yang harus kau bantu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa ini kau akan mengucapkan kata-kata terakhirmu? Aku cukup kecewa kau tidak akan bertahan lebih lama dari ini." Otsutsuki yang mendengar itu tertawa dan berkata, "Aku memiliki satu ramalan untukmu sebelum aku menghilang, entah ini kedengaran baik atau tidak. Pada akhirnya, semua akan kembali seperti dulu dan saat itu kau akan terbangun seperti saat kau masih kecil dan menganggap perjalanan panjang ini tidak lain adalah mimpi." Boruto yang mendengar itu kebingungan dan membalas, "Tunggu-tunggu, apa maksudmu? Baru kali ini kau berbicara sesuatu yang sangat menggangguku. Apa kau bisa melihat masa depan juga?" Otsutsuki yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kaca yang cukup besar di depan Boruto dan tiba-tiba memperlihatkan sesuatu di dunia luar. Saat itu dia berkata, "Ternyata mereka cukup hebat juga bisa membuat dia terkurung di bongkahan batu itu. Aku tak menyangka." Boruto yang mendengar itu membalas, "Mereka adalah anggota Akatsuki di masa lalu, jadi tidak heran bagiku mereka bisa melakukan hal semacam ini. Tapi aku tidak percaya mereka sudah berhasil. Benar kan?" Otsutsuki itu menjawab, "Ya tentu saja benar, dia memiliki kekuatan yang sangat sulit untuk dipahami. Semakin lama kalian menghancurkannya, dia akan semakin kuat. Aku juga tidak paham bagaimana cara kerja untuk mengalahkannya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi apa benar tidak ada cara untuk melenyapkannya? Jika terus seperti ini sampai kapanpun, dunia kami tidak akan memiliki harapan." Saat di depan kaca yang bisa melihat dunia luar, terlihat perlahan jutsu penyegel yang mereka lakukan perlahan retak dan mengeluarkan api biru yang perlahan membakar rantai milik Obito. Bahkan pasir gar tiba-tiba hangus secara perlahan. Menyaksikan itu Naruto berkata, "Sepertinya kita akan gagal lagi, dia akan bisa keluar dari sana. Apa sudah saatnya melakukan rencana terakhir?" Nagato yang mendengar itu menjawab,
Masih belum, aku bisa merasakan dia masih terhimpit di jutsuku. Aku akan membuatnya kehabisan nafas sebelum dia benar-benar keluar dari sana. Setelah Nagato berkata demikian, mereka semua melihat jutsu pasir garam menghilang tak tersisa. Bahkan semua rantai Obito yang dia buat perlahan hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanya kertas penyegel milik Conan dan bongkahan bantu Chibaku Tensei milik Nagato. Saat itu Nagato berkata, "Kau tahu kan apa yang kupikirkan Conan jika jutsuku hancur? Lakukan saat itu juga. Sepertinya dia belum terbiasa dengan jutsu kita." Conan yang mendengar itu, berkata, "Walaupun kertas yang aku letakkan di sekujur Chibaku Tensei itu adalah mantra penyegel, aku masih bisa membuat kertas-kertas itu menjadi peledak. Mungkin itu akan berguna setelah dia menghancurkan Fuinjutsu kita." Deidara yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan tanah liat dari telapak tangannya sambil berkata, "Kalian sebelumnya tidak mengajakku untuk membuat karya seni itu kan? Sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat indah, jadi perhatikan." Setelah Deidara berkata demikian, dia langsung terbang dengan kencang meninggalkan mereka semua. Bahkan Naruto yang mencoba menghentikannya gagal, tapi Nagato berkata, "Biarkan saja dia, sepertinya dia menikmati sekali pertempuran ini. Tapi kalau aku boleh jujur, gaya bertarungnya cocok untuk melawan musuh yang tidak bisa kita dekati. Apalagi tubuhnya adalah Edo Tensei, dia tidak akan bisa mati." Obito yang mendengar itu membalas, "Sepertinya aku merasakan getaran yang ada di bawah kita. Aku tidak tahu apa, tapi akan ada sesuatu yang datang." Nagato yang mendengar itu langsung meletakkan telapak tangannya ke bawah. Tanpa berlama-lama, dia menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia mengeluarkan burung raksasa dan mengajak semuanya untuk naik. Dan benar saja, tidak lama kemudian, muncul pusaran hitam dari bawah pijakan mereka, dan menarik semua yang ada di sana. Bahkan semua shinobi yang ada di sisi lain juga mengalami hal serupa. Banyak di bawah tanah keluar pusaran hitam yang menarik apapun di dekatnya. Bahkan Shikamaru dan shinobi yang lainnya mengalami hal itu juga. Bahkan beberapa anbu terhisap pusaran itu dan langsung menghilang tanpa bekas. Shikamaru yang menyaksikan itu menyuruh semua yang ada di sana agar mengeluarkan kunai dan mengikat benar cakra agar mereka tidak tertarik dengan mudah. Saat itu dia berkata, "Sialan apalagi ini? Urusan di sana belum selesai dan kini hal merepotkan terjadi. Kapten Yamato, apa kau bisa menutup lubang itu dengan Jutsu Mokuton?" Yamato yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja sangat sulit bagiku untuk menggunakan jutsu besar jika dalam kondisi tertarik seperti ini. Tapi akan aku lakukan, dan juga sepertinya di tempat yang lain juga sama. Pusaran hitam apa ini sebenarnya?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Jangan pikirkan itu, sudah ada korban akibat pusaran ini. Dan mereka tidak kembali lagi setelah terhisap. Ini sepertinya cara untuk menghabisi kita setelah lahar api itu gagal menghilangkan semuanya." Yamato yang mendengar itu, langsung menggunakan Jutsu Mokuton. Dia mengeluarkan tangan kayu dari tangannya dan mencoba menutup pusaran aneh yang muncul dari bawah tanah. Tapi pada saat hendak menutupnya, Yamato langsung tergelincir dan tertarik pusaran tersebut. Shikamaru yang menyaksikan Yamato dalam bahaya, dia langsung menggunakan jutsu bayangannya yang dapat menarik Yamato agar tidak tertarik ke sana. Saat itu Shikamaru berkata, "Sial, ini merepotkan, tapi Kapten Yamato lakukan sesuatu. Aku tidak bisa menahanmu cukup lama dari ini." Yamato yang mendengar itu mencoba memasang kembali segel jutsu di tangannya, tapi pada saat dia mengaktifkan jutsunya, lubang hitam yang ada di bawah semakin melebar dan membesar yang membuatnya semakin tertarik. Bahkan Shikamaru menyaksikan dengan jelas Iwabe terseret paksa dan lenyap begitu saja setelah dihisap oleh portal hitam itu. Bukan di situ saja, semua shinobi yang ada di sana benar-benar kesulitan untuk bertahan. Saat itu Shikamaru mencoba ingin meminta bantuan kepada Naruto yang ada di depannya. Tapi dia juga melihat langsung kalau mereka juga mengalami hal yang sama. Saat itu Yamato berkata, "Lepaskan aku Shikamaru, jika kau terlalu menahanku seperti ini, kau juga akan tertarik dan mati. Itu akan jauh lebih buruk jika kita berdua menjadi korban." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Apa-apaan itu? Kau mengucapkan hal yang merepotkan Kapten Yamato? Aku akan terus menahanmu dan sayang sekali, aku tidak bisa menyuruh siapapun untuk membantumu." Yamato yang mendengar itu memaksa dirinya agar bisa membuat dirinya selamat.
Saat itu Yamato menggigit jarinya dan menggunakan jutsu Kuchiyose, dan tiba-tiba muncul beberapa pilar kayu raksasa untuk menutup lubang hitam yang ada di dekat mereka semua. Tapi sayang sekali, jutsu Yamato langsung terhisap begitu saja. Melihat tindakannya gagal, Yamato berkata, "Sepertinya sudah saatnya Shikamaru, ini adalah akhir dariku, segera lepaskan jutsumu, kau tidak akan bisa menahan ini lagi. Kau penggerak semua orang, jadi kau tidak boleh mati." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Itu tentu saja termasuk dirimu, akan sangat sulit jika kau tidak ada untuk menjalankan rencanaku. Apa kau mengerti? Jadi diamlah di situ, aku akan berusaha semaksimal mungkin." Masih belum selesai Shikamaru berkata demikian, dia melihat Shikadai menjadi korban akibat pusaran hitam tersebut. Shikadai lenyap begitu saja dan masuk ke dalam seperti Iwabe. Menyaksikan itu wajah Shikamaru langsung membeku dan tidak percaya apa yang dia lihat. Shikadai harus menjadi korban akibat itu. Yamato yang melihat Shikamaru tidak melepaskannya, dia menggunakan jutsu Mokuton untuk mendorong Shikamaru agar dia bisa selamat. Sebab jika dia masih melakukan ini, mereka berdua akan menjadi korban.